sering kali keluar malam, apal dong mana perempuan mana itu. Karena awalnya dia udah merinding gitu kan. Akhirnya dia bilang, wah ini mah kuntilanak, dia bilang gitu. Wah kok masih jam segitu udah ada-ada aja gitu kan. Udah jadinya guys, malam itu yang tadinya ibunya mau bangun, ibu nggak jadi bangun kan. Gak bangun, dia pusing kan, takut ya. Nah besok paginya dia ceritakan lah ke mantunya. Dia ceritakan bahwa tadi malam ibu ngeliat seperti ini. Terus dia ceritakanlah kondisi dari warga kita sekarang ini gitu. Bahwa nama bojomu tuh udah terkenal, tapi kenalnya anak gentayangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat di rumah, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, itu harapan saya, dan bahagia selalu. Seperti saya di sini juga alhamdulillah dalam keadaan baik dan bahagia selalu. Oke, teman-teman, malam ini aku akan bawain kisah. Pastinya kisah nyata. Ya kalah seru dari kisah-kisah sebelumnya, dan memang kita dapat kiriman kembali dari sahabat Feni Rama untuk kisahnya bisa diceritakan kepada teman-teman di rumah. Tapi itu dia seperti biasa, untuk nama-namanya tuh dirahasiain, lokasi secara detailnya dirahasiain. Cuman lokasi secara umumnya aja yang tidak dirahasiain. Kisah ini gak kalah serem. Jadi kalau untuk kalian-kalian untuk yang mau dengerin, kalau memang gak kuat untuk sendiri, coba ajak temen atau ajak orang tua atau ajak pasangan atau ajak siapa aja lah untuk nemenin kalian malam ini. Karena memang ya lumayan bikin merinding ketika saya baca ceritanya. Oh, serem banget gitu. Jadi malam ini kita seru-seruan. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di subscribe Feni Rama Official, dan video-video kami tolong di like, comment, and share sebanyak-banyak, seluas-luas. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Nanti kalian keburu bete. Kisah ini ada dari suatu wilayah di daerah Jakarta Timur. Siapa ya di sini yang tinggal di daerah Jakarta Timur? Silakan komen ya. Dan kisah ini berawal dari sebuah keluarga. Nah, keluarga ini bukanlah keluarga yang menengah ke atas. Tapi ya saya dapat ceritanya seperti itu ya. Bukannya maksudnya saya untuk menghina atau apa, enggak. Jadi keluarga di sini memang ya menengah ke bawah. Mereka sepasang suami istri. Dan mereka baru pertama kali punya anak. Pengantin baru lah istilahnya, baru berapa bulan gitu ya. Belum sampai setahun, menurut ceritanya seperti itu. Jadi memang baru pertama kali nih hamil dan baru pertama kali punya anak. Mereka tinggal, isinya itu suami dan istri pasti. Dan terus gak jauh dari rumah mereka itu ada rumah orang tuanya pihak laki-laki dan pihak perempuan. Cuman memang agak jauh. Jadi mereka tuh ceritanya tuh tetanggaan gitu. Tetanggaan, saling suka, terus sampai nikah gitu kan. Akhirnya hamil dan punya anak gitu. Jadi ruang lingkupnya itu tidak jauh-jauh.
mereka itu di dalam suatu wilayah tersebut dia itu adalah pendatang. Jadi bukan penduduk lama. Kan kalau penduduk lama itu kan ya dari zaman era kakek, nenek terus ke bawah gitu kan. Kalau ini enggak. Jadi memang pendatang aja gitu loh. Ngontrak lah istilahnya seperti itu. Jadi enggak bukan penghuni tetap, bukan penduduk tetap di situ. Mereka bersuku Jawa. Dua-duanya orang Jawa. Nah, yang istilahnya hijrah lah ke Jakarta walaupun orang tuanya sudah ada di situ. Ceritanya begini, mereka adalah pasangan yang bahagia. Kita panggil aja si perempuan ini si Ani dan si Adi, laki-lakinya suaminya. Mereka ini pasangan yang bahagia, sangat berbahagia, saling mencinta lah itu seperti itu. Dan mereka pada saat mereka pacaran, mereka memutuskan untuk nggak usah lama-lama kita pacaran. Jadi langsung aja nikah. Dua belah pihak keluarga juga udah setuju. Jadi mau nunggu apa lagi gitu kan. Daripada lama-lama lebih baik langsungkan saja pernikahan. Nah akhirnya terjadilah pernikahan dua belah pihak ini. Ketika mereka menikah gitu ya, pada bulan pertama memang belum langsung punya anak. Ketika bulan kedua belum langsung punya anak. Nah ketika bulan ke-6 pernikahan mereka, itu mereka langsung dikaruniai seorang bayi. Istilahnya tuh si istrinya hamil gitu kan. Nah udah. Mereka dalam keadaan hamil itu, si istri ini dalam keadaan hamil gak ada yang dirasa-rasa. Biasa aja kayak hamil orang biasa. Begitupun si suami juga. Tidak ada firasat apapun dari pihak orang tua si perempuan atau dari pihak orang tua si laki, tidak ada firasat apapun ya kayak orang hamil normal aja gitu kan, tidak ada kecurigaan atau gimana. Akhirnya ya karena mereka selama kehamilan itu ngeceknya itu tidak pernah ke rumah sakit, jadi ngeceknya itu selalu ke bidan, yang dimana notabene itu kan nggak semua bidan itu punya alat USG yang 4 dimensi atau 3 dimensi gitu kan. Intinya tuh nggak begitu jelas lah seperti di rumah sakit gitu. Malah terkadang di bidan tidak ada alat untuk USG gitu. Nah kebetulan bidan yang mereka datangi ini tidak mempunyai alat USG gitu. Jadi mereka tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi si bayi, apakah posisinya bagaimana atau bagaimana, enggak gitu loh. Dan memang perekonomian mereka yang tadi saya bilang kondisi yang menengah ke bawah. Pokoknya intinya ukuran mereka si ibu sehat, si bayi juga ada gerakan, itu dinyatakan udah sehat aja gitu kan. Jadi mereka berpacuan pada itu aja. Tapi pada endingnya udah sampai hamil tua gitu ya, menjelang hamil 7 bulan ke atas lah, 8 bulan mau ke 9, ini si bidan ini nih mulai menyarankan untuk ke rumah sakit periksa kandungan USG secara 4G gitu kan. Karena dokternya merasa dari hamil itu tuh udah ini ada 2 detak jantung, jadi intinya kayak kembar nih anak nih gitu. Cuman untuk make surein lagi coba deh dirujuk ke rumah sakit. Awalnya dokternya nggak mau karena kan takutnya jadi beban si suami istri ini gitu loh. Cuman untuk make surein lagi karena udah mau ngelahirin, jadi harus dirujuk ke rumah sakit yang besar. Oke lah, akhirnya singkat cerita mereka ke rumah sakit yang besar guys. Mereka ke dokter kandungan dan benar aja ketika di USG itu dinyatakan bayinya kembar gitu. Dan kembarnya kembar normal, maksudnya nggak dempet atau bagaimana, kembar ya biasa aja gitu. Nah pas di tes jenis kelaminnya dua-duanya adalah perempuan. Kaget dong nih si pasangan ini karena gak pernah nyangka nih kalau mereka ini nih akan dikaruniai bayi kembar 2 perempuan gitu. Nah dan anak baru pertama kali punya anak dan baru pertama kali melahirkan. Jadi bisa kebayang kan gitu. Nah menjelang 9 bulan udah mulai nih diwanti-wanti sama orang tuanya kan. Banyak gerak biar melahirkannya gampang. Jadi biar kalau bisa gak usah sesar katanya gitu kan. Banyak lah wejangan yang dilakukan oleh orang tua.
Karena harapan tuh biasa sih kalau misalnya ketika orang lagi hamil itu, harapan dari orang tua kalau bisa normal normal normal, itu ya harapan lumrah aja, sebuah apa ya, natural aja. Karena kan memang kan notabene kan kalau kita itu masih terbiasa dengan melahirkan dengan normal gitu. Jadi harapan orang tua pasti akan ingin anaknya melahirkan dengan normal. Nah, alhamdulillah nih tercapai nih. Jadi si anaknya si ibu ini nih, si Ani ini melahirkan dengan normal dengan 2 bayi perempuan gitu. Jadi nggak sesar, normal ya. Karena ya memang dokter yang menangani ini, karena kan dirujuk tadi kan, awalnya di bidan tapi dirujuk ke rumah sakit karena di bidan tidak mencukupi peralatannya, akhirnya dirujuk ke rumah sakit umum. Nah, sampai di sana di rumah sakit umum, alhamdulillahnya dapat dokter yang pro melahirkan secara normal. Jadi nggak langsung aja sesar gitu, nggak. Karena dilihat mungkin kondisinya atau bagaimana, dan dilihat ibunya tuh ya secara fisik kuat dan mentalnya juga kuat. Karena melahirkan itu ya mungkin karena saya pernah melahirkan, bukan hanya diperlukan bahwa fisik yang kuat, tapi mental harus kuat gitu. Karena ketika fisik dan mental itu selaras, kuat, insya Allah akan bisa melahirkan dengan normal. Nah, akhirnya lahirkanlah tuh normal gitu. Nggak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, misalnya pendarahan atau apa, enggak. Bayi pertama, alhamdulillah bayinya sehat. Bayi kedua juga sehat. Intinya, wah, disambut bahagia lah gitu kan. Tidak ada hal-hal yang menakutkan, yang dengaran omongan-omongan orang yang namanya bayi kembar. Takutnya nanti, wah pokoknya banyak omongan-omongan seperti itulah. Alhamdulillah sehat dan bayinya juga sehat. Nah, otomatis nggak langsung pulang ke rumah. Dirawat dulu berapa hari lah ya. Karena memang recovery-nya untuk dia penyembuhan itu cukup lama gitu loh. Karena kan memang bayinya lahirnya tadi saya bilang kembar gitu ya. Pas sudah di rumah sakit itu, si suami mengajukan untuk pulang aja. Karena dilihat kondisi si istri juga nggak masalah dan kondisi bayinya juga nggak masalah. Karena kan khawatir takutnya biaya terus memutar. Saat itu pertimbangannya seperti itu, guys. Akhirnya pulanglah dia. Belum harusnya dokter minta seminggu. Tapi karena pertimbangan tadi itu 3 hari pun dia minta pulang. Udah dong. Karena dokter udah ngasih peringatan seperti itu, tapi si keluarga ngerasa wah ini sehat-sehat aja, pulang lah dia. Tapi memang benar pada saat itu tuh pulang sampai di rumah juga sehat, nggak sakit apapun gitu loh. Memang ya karena si perempuan ini memang ya dianggap sama orang tuanya ya fisiknya kuat, dan dia pun menganggap diri dia kuat gitu loh. Jadi syah-syah aja, tidak ada keluhan apapun. Memang benar tidak ada pendarahan, tidak apa gitu, normal aja. Nah, persoalan yang terjadi adalah ketika dia belum mencapai seminggu ya. Ya seminggu, paling kurang dikit lah. Belum mencapai seminggu, kan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang sehabis melahirkan, yaitu kerja keras atau ya pokoknya hal-hal yang seperti itulah, yang capek. Intinya kerja keras lah, nggak boleh seperti itu. Nah, si perempuan ini nih emang orangnya nggak bisa diem gitu loh. Jadi pada masa dia masih gadis gitu ya, emang pekerja keras. Jadi dia tuh paling nggak bisa yang namanya duduk diem, nggak ngapa-ngapain tuh. Dia itu bukan tipe dia banget. Karena waktu hamil aja tuh dia geda-gidi kemana-mana gitu. Karena memang orangnya nggak bisa diem di suatu tempat gitu kan. Nah akhirnya belum sampai seminggu gitu ya, dia ngerasa tuh di kamarnya di rumahnya dia tuh ada cucian kotor gitu. Si suami kan kerja kan. Nah dia nggak betah nih ngeliat cucian kotor gitu. Akhirnya dia nyuci lah tanpa sepengetahuan ibunya. Nah, cucian pertama dianggap
nggak ketahuan orang tuanya gitu kan. Akhirnya ya udah dia dia melakukan itu sendiri gitu kan. Dia pikir dia udah terlalu lama nih ninggalin cucian. Kalau ditumpuk lagi akan makin banyak gitu kan. Dari zamannya dia mau melahirkan sampai dia lahirkan tuh cucian bisa kebayang dong. Sedangkan dia kan harus pakai baju. Pikirannya seperti itu. Gimana caranya walaupun dia habis ngelahirin semua kegiatan bisa dilakuin gitu kan. Cuman ya nggak sampai seminggu baru ngelahirin langsung dia melakukan kegiatan seperti itu kan. Minimal kan ada jedanya berapa lama gitu kan. Nah pas dia nyuci selanjutnya, cucian ketiga lah intinya, ketahuan nih sama ibunya. Ibunya marah kan, loh kok kamu nyuci gitu kan, belum boleh, nanti aja gitulah, atau cucian ini titipin lah ke rumah ibu gitu kan. Lagi ngapain mikirin cucian sih? Nah, dia bilang ya habis kalau nggak nyuci nanti nggak ada pakaian, dia bilang gitu kan. Ya kan bisa titipin ke ibu. Intinya antara ibu dan anak sedikit ada perbedaan pendapat dan berantem secara mulut aja gitu kan. Cuman yang namanya udah terlanjur kecuci mau gimana juga. Nah akhirnya ibunya bilang yaudah ini yang terakhir ya, kamu jangan nyuci lagi. Nanti kalau ada cucian oper aja ke rumah ibu gitu, nggak apa-apa kok sementara sampai kamu kondisinya stabil gitu. Iya bu. Nah udah nih, selesai ibunya pulang, selesai dia melakukan apa istilahnya cuci gitu, dia nyerika deh tuh karena cucian yang pertama itu udah kering kan, dia nyerika. Jadi kebayang habis nyuci dia nyerika. Udah terus itu belum seminggu setelah melahirkan gitu kan. Nah udah benar-benar terus udah malamnya, inilah malam yang paling yang nggak pengen dia rasain, mules. Harusnya dia udah nggak merasakan mules gitu kan. Tapi karena dia dari gidik terus aja nyuci, terus aja nyerika. Jadi dia kurang istirahat gitu kan. Akhirnya pada malam itu perutnya sakit, mules. Ya dia pikir kan karena mungkin darah mau keluar. Karena kan kalau normal itu kan harapannya darahnya bersih. Jadi makanya harus dikeluarin. Jangan sampai ada yang ngendep di dalam gitu kan. Nah pikirannya dia, oh ini mungkin karena darah mau keluar nih, mau bersih. Jadi dia ngeluarin darah lagi gitu. Dia pikirannya oh mungkin gak apa-apa, normal-normal aja. Kalau habis melahirkan keluar darah tuh normal-normal aja. Cuman darah yang keluar ini nih abnormal, banyak sekali gitu kan. Nah dia tetap berpikiran positif. Oh mungkin ini karena memang lagi mau ngabisin gitu. Jadi dia pikir enak nih, cepet nih mau ngabisin darah keluar. Jadi dia bisa lakukan kegiatan lagi. Intinya seperti itu. Udah nih. Nah suaminya pulang lah kantor kan. Lihat, dia nggak cerita sama suaminya. Dia nyuci, dia nyerika, dia nggak cerita sama suaminya. Dan suaminya juga pun nggak nanya-nanya gitu. Karena kan ya pulang kerja capek, nggak mikirin apa-apa gitu kan. Tidur, makan, tidur langsung kayak seperti itu gitu loh. Nah besok paginya biasanya tuh istrinya bangunnya pagi. Kok ini kok tumen-tumenan gitu loh, si istri bangunnya agak siang gitu. Dibangunin lah sama suami gitu kan, biasa gitu kan, karena memang ya kan suaminya mau berangkat kantor gitu, dibangunin. Ketika suaminya bangunin istrinya itu mukanya pucat sekali. Lalu ditanya, kamu kenapa gitu kan? Saya keluar darah banyak gitu kan. Lah si suami kan mana ngerti soal gitu-gituan ya. Loh dia cuma bisa jawab loh ya wajar gitu kan. Ya dijelasin lah sama si istri nih. Ya kan kalau habis melahirkan normal emang darah harus keluar, dia bilang gitu kan. Ini hal biasa kok, dia bilang gitu. Ya kalau nggak keluar malah lebih bahaya, biar cepat bersih, kata suaminya gitu. Kata istrinya gitu. Nah si suami dapat pengertian itu dari istri, dia bilang, oh ya udah bagus kalau cepat bersih gitu kan. Ya karena kan dia nggak paham, namanya dia juga masih anak-anak, masih muda ya. Dia nggak paham, dia cuma dengerin omongan istrinya aja. Oh gitu, jadi tapi kamu baik-baik aja kata itu. Baik-baik aja kok, cuman ya darah keluar agak lemes aja semalam banyak. Gonta-ganti ke kamar mandi, ngomongnya gitu. Loh kenapa nggak bangunin? Dia bilang gitu kan. Ya kamu udah tidur, kamu capek gitu kan. Berapa kali ganti semalam itu? Ada kali sekitar 3 atau 4, saya lupa, dia bilang gitu kan. Waduh banyak juga, ada mati suaminya gitu kan. Cuman si suami saat itu tuh gak keluar mulutnya karena memang udah pikiran harus berangkat kantor kan, udah kesiangan.
Ya udah saya berangkat kantor ya. Kalau ada apa-apa ke ibu aja. Karena kan ibunya si perempuan deket situ, ibunya si laki juga deket situ gitu kan. Terus nggak usah ngubungin saya, takutnya nanti saya susah dihubungin gitu. Udah titip pesan seperti itu kan. Udah berangkatlah si suami. Nah, biasanya itu nih si Ani ini nih kalau pagi keluar rumah gitu kan. Itu pun nganter, pas suaminya berangkat dia nggak keluar. Dia di tempat tidur aja. Nah, biasanya dia tuh keluar rumah gitu ya. Keluar rumah tuh ke tukang sayur atau berjemur lah, intinya seperti itu gitu kan. Ada bayinya kan 2 kan di rumah. Nah ini enggak, dia cuma di tempat tidur aja gitu kan, ngurus bayi itu di sekitar kamar aja. Dia enggak keluar rumah. Nah jadi ibunya curiga dong, kok tumben-tumbenan nih anak nih. Emang ibunya biasanya tuh kalau pagi itu tuh pasti nyamper ke rumah anaknya. Nah hari itu tuh memang ibunya tuh lagi ada keperluan, jadi nggak bisa pagi-pagi ke rumahnya si Ani, barulah siang. Nah pas siang baru ke sana, dia lihat anaknya si Ani ini lagi kegeletak aja di tempat tidur. Kaget kan ibunya, kenapa? Terus kok kamu pucat sekali, dia bilang gitu. Iya nih mah, darah keluar banyak gitu kan. Terus loh banyaknya gimana, kata si ibunya gitu. Ya keluar aja mah, ya tuh biasa namanya orang lahiran normal, dia bilang gitu. Iya sih mah, dia bilang gitu kan. Emang kamu udah berapa kali ganti gitu kan? Hari ini aduh nggak tahu mah, kayaknya udah lumayan banyak gitu kan. Si ibu tuh belum curiga tuh, belum. Karena pikirannya oh mungkin mau ngebersihin kali gitu. Makanya keluar banyak gitu kan. Ya mungkin mah gitu kan udah. Ada si nenek ini ngecek cucunya gitu kan. Lama di rumah si Ani. Yaudah kamu istirahat aja, tiduran ini biar anak-anak sama sama mama aja gitu kan. Udah diurusin bener-bener. Nah itu juga si ibunya ini datang ke situ nggak sendiri gitu kan, sama adiknya, adik ibunya, jadi ibaratnya tante gitu kan. Di situ di rumah situ udah bantuin gitu kan ngurusin anaknya si Ani gitu kan. Aninya tidur aja. Nah tidur bolak-balik ke kamar mandi, balik-balik ke kamar mandi gitu aja. Nah pas menjelang sore ya, menjelang maghrib dia ke kamar mandi gitu, mau ganti kayaknya. Tiba-tiba pas gue ke kamar mandi dia jatuh pingsan blak. Kaget dong ibunya, kenapa ini kan. Terus pas dilihat mukanya pucet banget, pucetnya. Nah si ibu ini dengan pengetahuan yang minim dan si Ani juga gak jujur gitu kan. Ya dia gak bisa berbuat apa-apa. Cuma bisa telepon suaminya Ani bahwa istrinya sakit, pingsan, kalau bisa cepat pulang. Itu aja. Nah akhirnya udah, namanya orang sekitar situ ya, orang ibaratnya orang kampung situ, ada orang pingsan ya berusaha dengan cara tradisional aja. Dikasih minyak kayu putih, dipencet kakinya, itu aja. Sebatas itu. Jadi dia gak tahu nih fokusnya Ani itu kenapa. Atau berpikir karena oh iya namanya banyak keluar darah, lemes. Itu doang pikirannya. Gak ada pikiran apa-apa. Nah ditidurin lah Ani di tempat tidur. Pas Ani di tempat tidur gitu kan, ditinggallah keluar gitu sebentar. Ibunya gak lama keluar, cuma ngambilin air gitu ya buat Ani. Sambil ini niatnya seperti itu. Pas ibunya masuk, itu tempat tidur tuh isinya darah semua. Namanya Nah barulah di situ si ibunya sadar guys bahwa anak itu pendarahan. Itu karena ya biasanya kan si Ani kan bolak-balik kamar mandi, bolak-balik untuk ganti pembalut. Nah ketika dia udah pingsan seperti itu gitu kan, dan udah mulai siuman-siuman dikit gitu kan, dibantu sama orang-orang kampung di situ segala macam, udah mulai sadar-sadar dikit gitu kan. Ya pas dia lihat di tempat tidurnya tuh darah semua. Ibarat katanya kalau mens tuh nembus lah. Cuman kan kalau mens itu kan nembus ya paling sebanyak-banyaknya segini gitu kan. Ini enggak, banyak banget. Kaget ibunya situ. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Kata ibunya gitu kan. Terus kok banyak banget darah? Panik lah semua kan. Terus akhirnya si Ani baru cerita.
ini dari semalam kayak begini. Mungkin karena itu saya pingsan, Ma, lemes. Karena mau penghabisan nih. Selalu ngomongnya gitu, mau penghabisan. Terus ini mah yang takutnya pendarahan, kata ibunya gitu kan. Enggak, bilang gitu. Ini mau penghabisan. Nah, kan penghabisan. Kalau kita lihat dari makna bahasa itu kan luas. Penghabisan apa yang mau habis gitu loh. Terus selalu ngomong itu, ini mau penghabisan mah, darah mah biarin aja. Mau penghabisan biar bersih. Biar bersih itu aja omongannya. Terus nggak bisa didiemin, kamu harus bawa ke dokter. Harus transfusi darah. Cuman udah malam dan suaminya belum pulang. Suaminya itu memang kerjanya ya ibaratnya tuh buruh lah gitu kan. Jadi nggak bisa semena-mena dia keluar atau gimana. Itu pun dia udah kemarin-kemarin kan nggak masuk karena itu kan nungguin si istrinya itu. Makanya sekarang ini dia ngejar gitu kan. Ngejar yang kosong ya kemarin. Dia tanggung jawab dengan pekerjaannya. Nah akhirnya barulah sampai di rumah itu sekitar jam 9 malam. Itu pun dia izin gitu ya. Dia nyampe gitu kaget ngeliat itunya. Dia lihat darahnya. Terus gimana, dia gak ngerti kan. Sebagai suami dia gak ngerti. Namanya juga dia masih muda. Mereka nih pasangan muda nih. Dua-duanya sangat-sangat tidak hatam tentang pengetahuan. Edukasi secara kehamilan ataupun kandungan atau apa. Dia mereka tuh buta, benar-benar buta. Terus akhirnya saya harus bagaimana nih kata gitu. Udah dibawa aja ke rumah sakit gitu kan. Karena ini Ani ini pendarahan. Kata ibunya si cowok ngomong gitu. Si ibunya juga ngomong gitu. Pendarahan kenapa gitu. Ani bilang katanya mau penghabisan. Ya penghabisan apa kata ibunya. Sekeluar-keluarnya darah nggak sampai segininya gitu kan. Ini udah pendarahan. Tuh lihat spray. Nah ini kita udah pakai, dia mau udah ganti lagi. Jadi belum berapa jam itu udah ganti lagi seperti itu. Sampai tuh udah pias banget mukanya. Kalau pias tuh ibaratnya udah pucat pasi gitu loh. Nah akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit itu kan. Dibawa ke rumah sakit, dibawa ke UGD. Terus dilihat bener aja kata dokter. Karena dokter kandungan malam itu udah gak ada gitu loh. Jadi harus menunggu besok pagi gitu kan. Tapi ditangani oleh dokter umum. Dinyatakan bahwa ibu ini udah apa ibaratnya tuh udah bukan mandi darah. Udah apa sih lah, pendarahan. Bener ibu ini bener. Dan yang disayangkan dokter kenapa gak dari semalam gitu loh. Lama banget nunggunya dari semalam ke pagi ke siang ke sore. Baru dia akhir temperatur. Harusnya di malam dia udah kayak gitu, pagi dia harus ke rumah sakit gitu loh. Minimal dikontrol sama dokter. Terjadi pendarahannya itu di mana gitu loh. Minimal seperti itu. Nah akhirnya dinyatakan bahwa ini pendarahan Bu. Nah, coba gimana cari transfusi darah. Cari donor kan udah. Sebelum donor darah itu sebelum transfusi itu terjadi, akhirnya guys, Ani meninggal dunia. Karena udah kehabisan darah banyak. Seperti tadi omongannya bilang, ini mau penghabisan, biarin aja. Itu aja. Kan kita tuh ya gimana ya, mungkin penghabisannya Ani ini maksudnya udah darahnya udah mau keluar semua, nanti besok bersih gitu kan ya. Tapi kan nggak boleh ngomong sembarangan kayak gitu juga ya. Tapi mungkin namanya orang lagi begitu nggak mikir panjang ya. Dia bilang bener aja. Akhirnya Ani meninggal dunia, dinyatakan pendarahan gitu ya. Karena dibawanya ke rumah sakit juga telat, transfusi darah juga udah datang tapi udah nggak bisa melakukan apa-apa. Ya mau gak mau suka gak suka harus merelakan kepergian istrinya si Adi ini. Nangislah dua belah pihak keluarga terutama ibunya Hani gitu loh. Karena apa? Dia baru tahu nih pas dia periksa ke dapur kamar mandi banyak cucian. Berarti kan Hani itu baru nyuci itu bukan baru sekali. Udah sering kali gitu loh. Udah 3 kali lah minimal. Karena dia lihat ini kok ada cuciannya seperti kayak 3 kali udah 3 kali nyuci gitu kan. Dan suaminya bilang benar tuh. Tapi alasannya Ani tadi itu nggak ada cucian dan itu kok nggak terlalu banyak gitu. Tapi sebenarnya banyak
kayak namanya udah seminggu lebih gitu kan. Gak mungkin juga cuciannya sedikit. Nah oke, singkat cerita akhirnya si Hani meninggal. Besok paginya baru dimakamin karena udah malam kan. Paginya dimakaminnya di daerah situ, maksudnya nggak sampai keluar kota, karena bukan mentang-mentang karena Ani orang luar Jakarta terus di luar kota, enggak, di Jakarta dimakamin ya. Udah makam gitu kan. Udah nih. Nah, si bayi ini kan masih ASI dong gitu kan, masih ASI tapi ya ibunya meninggal gitu kan. Nah, akhirnya jadi nih dua anak nih perempuan. Maaf ya, yang satu cakep katanya, yang satu tidak cakep katanya, seperti itu. Ini bukan saya yang ngasih pendapat, tapi ceritanya seperti itu gitu. Nah akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, anak ini tidak ASI lagi karena ibunya nggak ada gitu. Nah si suaminya ini ngerasa wah broken banget gitu ya. Kalau dia tetap di rumah situ, dia akan terus-terusan ingat sama istrinya. Dia nggak mau. Akhirnya dia memutusin untuk dia menenangkan diri, dia coba untuk ke kampung. Gitu kan, ke kampung, dan memang kebetulan pas banget ibunya itu mau balik ke kampung gitu. Karena ya buat apa lagi di sini gitu kan. Tadinya kan di sini ada mantunya atau bagaimana gitu kan. Ini udah nggak ada lagi, dan ibunya juga ngerasa apa ya, tertekan gitu dengan keadaan ini gitu loh. Kalau di sini terus juga akhirnya ngerasa akan ingat terus, makanya ibunya juga memutuskan bahwa ibu pulang aja deh ke kampung gitu kan. Toh kamu juga istrimu udah nggak ada, udah meninggal. Ibu pulang aja ke kampung gitu. Ke sini nanti malah jadi beban gitu kan. Karena apa? Kan bayar kontrakan apa segala macem. Ya wes ora apa-apa gitu kan. Nah, si Adi karena ngerasa anaknya kembar ini, otomatis yang satu harus ada dititipin di ibunya. Karena Adi nggak mungkin ngurus dua-duanya, dan ataupun mertuanya nggak mungkin ngurus dua-duanya. Nah untungnya si ibunya ini, ibunya Adi nawarin, anakmu tak bawa aja yang satu ke Jawa gitu kan, yang satu biar diurus sama mamanya Ani gitu. Oh iya bu, dibilang gitu, karena kamu harus ikhlas karena kamu nggak bisa ngurus dua anak ini gitu. Apalagi mertuamu nggak bakal, udah tua repot, biar aja lah kami satu-satu tanggung jawab gitu. Ya udah bu. Nah yang dibawa ke kampung itu yang cantik, yang nggak cantik itu ada di sini di Jakarta gitu, tinggal sama ibunya Ani gitu kan. Nah udah nih si Adi akhirnya fokus aja kerja, disuruhnya fokus kerja fokus aja. Benar dia lakuin, dia kerja. Tadinya kan dia mau pulang kampung tapi dicegah sama ibunya. Jangan kamu pulang kampung, dibilang gitu. Kalau kamu pulang kampung, dibilang gitu kan, ini kan harus dikasih makan dan minum gitu kan. Jadi nanti malah nanti sulit keadaannya gimana gitu. Lagi pula kan kamu harus kerja, jangan sampai berhenti kerja, nyari kerjaan istilahnya susah gitu kan. Bener juga ibunya nasihatin seperti itu. Biar ibu aja yang jagain anakmu gitu. Udah akhirnya si Adi tetap di Jakarta gitu. Nah pas di Jakarta itu gitu ya, itu belum ada keanehan tuh. Beberapa hari si Ani meninggal itu belum ada keanehan. Nah setelah hari ketujuh baru muncul sesuatu yang menyeram. Begini ceritanya. Kalau malam itu kan ya bayi suka nangis karena aus gitu kan. Biasanya suka nenen atau bagaimana. Nah karena ibunya meninggal, jadi otomatis ya pakai botol gitu. Nah si nenek nih ketika bangun gitu ya, pengen bikinin susu pakai botol, selalu lihat bahwa cucunya, di bibir cucunya nih selalu ada susu, bekas minum susu. Si nenek ini awalnya berpikir, oh jangan-jangan tadi saya ngasih susu belepetan nih. Belum berantakan, jadi banyak tetesan-tetesan gitu. Nah, dielap lah. Udah. Si ibu gak berpikiran apa-apa, enggak. Nah akhirnya, dan itu terjadi sering sekali. Setiap anak itu nangis malam, setiap itulah si ibu melihat ada tetesan susu di pipinya.
Tapi ibunya berpikir lagi, oh ini mungkin saya nih matanya udah rabun nih. Ibaratnya tuh nggak ngelihat ada belepotan di pipi gitu kan. Gitu, udah. Dia nggak curiga lagi. Nah sampai suatu ketika deket rumah situ tuh ya memang kan sering tempat ada ngumpul di pojok situ tuh gitu ya di ujung gang itu. Nah pada malam hari ada tukang urut yang habis ngurut lewat di sana. Itu sekitar jam 12 malam, 12-an lah satu. Nah malam itu tuh memang dibilang golongan malam yang sangat sepi. Karena memang habis hujan, jadi sepi. Nah lewatlah dia. Ketika dia lewat di gang situ, di depan gang, dia ngerasa ada perempuan lagi duduk. Tuh, duduk aja perempuan. Perempuan duduk, tapi kok ya habis hujan ngapain ya duduk sendiri. Cuman nggak ada kepikiran apa-apa nih si tukang urut ini. Cuman dia ngerasa kok ngerinding gitu loh, kayak teng gitu. Pas di jalan kan gitu kan. Nah kan kalau kita jalan tuh ke depan gitu kan pasti kan nih buntutnya mata ini kan bisa ngeliat ke sini gitu loh, gitu kan. Nah pas dia jalan dia udah ngerasa merinding tuh. Merinding. Nah si perempuan itu tuh penampakannya rambutnya panjang segini ya. Cuma nunduk kayak begini. Mukanya nggak kelihatan. Sama sekali nggak kelihatan. Sama sekali nggak kelihatan. Pas akhirnya dia ngeliat begitu. Pas dia nengok itu hilang. Tuh perempuan nggak ada. Nah dia namanya tukang urut. Sering kali keluar malam. Apal dong mana perempuan mana itu. Karena awalnya dia udah merinding gitu kan. Akhirnya dia pikir, wah ini mah buntil anak. Dia bilang gitu. Wah kok masih jam segitu udah ada aja gitu kan. Udah nih. Udah. Nah besokannya, besok paginya, pas hari itu juga ada yang ronda. Biasalah. Ronda sama terjadi sekitar sebelum subuh. Sekitar jam 2:30 ya. Jam 2:30 dia namanya orang ronda itu kan keliling. Ada perempuan itu lagi duduk di situ. Mau ngapain jam 2:30 pagi perempuan duduk situ? Kan ngadi-ngadi gitu kan. Pas tuh, aduh, kok tuh ada perempuan ya? Terus, nah, jadi dari samping begini. Nah, yang ngeronda ini adalah salah satunya adalah warga yang dimana tinggal di sana dan kenal sama Ani. Terus dia liatin begitu dari samping, astagfirullahaladzim, itu kan almarhum Ani. Dia ngomong gitu, hah? Kata si yang apa? Kata yang ronda, Ani siapa? Itu yang kemarin meninggal habis ngelahirin karena pendarahan gitu. Wah kamu salah kali. Coba kamu lihat, aku gak berani. Kata temennya, enggak aku gak berani. Gitu kan. Itu dia gitu. Tapi kan dia udah meninggal. Ya udah jalan. Jalan itu kan. Terus namanya siang atau ini kan antara berani takut tapi penasaran. Kakinya nampak gak? Aku gak sempet ngeliat. Karena jadi kan duduk. Kalau duduk ya nampaknya bisa aja gak kelihatan gitu kan. Nah akhirnya udah deh jalan kan ya. Sambil ketok-ketok tung kasih kode tuh. Kalau ada makhluk yang aneh. Kedengeran sama yang di sana. Yang di sana tuh yang ronda akhirnya nyamperin si Pak Ronda 2 ini. Ditanyain kenapa, diceritain sama dia. Tadi saya ngeliat perempuan jam 2:30 pagi. Maaf ya guys, saya minum dulu. Harus banyak minum. Nah akhirnya didatengin lah sama pos yang sana. Karena kan dengar puntungan kode gitu ya. Datengin, kenapa gitu? Ini saya punya tetangga. Dia baru ngelahirin. Terus dia pendarahan. Dan meninggal. Tadi saya ngeliat ada di sana. Gitu. Hah? Wah matamu kali. Jam berapa? Jam 3, jam 2:30. Bilang gitu kan. Terus gimana? Mau kita coba lagi lihat? Gak lah aku takut. Terus tapi wajar aja kalau dia kayak begitu gitu. Cuma dia mau ngapain ya? Kok belum tenang gitu ya. Ya iya karena anaknya kan 2 kembar dia bilang gitu kan. Dia pikir kan bisa gak nih ngurusin anaknya dia gitu kan. Nah ya wajar kalau dia masih kayak begitu-begitu. Cuman kita jadi ngeri gitu. Akhirnya bener aja nih.
Mau lihat lagi nih, kata para satpam. Yuk. Lihat lagi deh. Jalan lagi deh. Itu pas jalan, emang ada yang duduk perempuan, masih ada dia. Innalillahi. Ini masih, terus dia masih ada dan memang duduk tapi kakinya tuh nggak nampak, gitu loh. Terus udah nih, rambutnya panjang segini kan. Hujan rintik-rintik, dia nunduk kayak begini. Gitu aja. Terus akhirnya balik lagi nih si Hansip si para orang apa namanya, ronda, balik lagi. Aku nggak berani. Terus udahlah. Kita ini aja, kita pulang lah. Kalau pulang aja kita ke rumah masing-masing lah. Biarinlah malam ini kita nggak usah ronda. Ya benar, pulang lah. Nah ternyata guys, kejadian malam itu udah sama tukang urut jadi buah bibir. Nyebar kemana-mana hingga akhirnya menjadi fenomena orang-orang gak ada yang berani lewat situ. Jam segitu udah sepi, ya makin creepy lah. Yang biasanya ada anak-anak nongkrong, anak muda nih gak ada. Benar-benar clean. Nah sampailah berita itu ke ibunya Ani dan ke suami, bahwa dinyatakan Ani gentayangan gitu ya. Si ibu bingung kan, nah nih ngapain kamu kayak gitu kan, ya udah tahu keadaan kayak gini. Itu kan juga intinya tuh kesalahanmu dewe. Udah tahu abis lahirin, ibarat kata belum kering itu jahitan, ya kan, kalau normal kan juga dijahit lagi gitu kan. Nah kok ya kamu malah begini gitu kerja, coba Anda, pokoknya pertanyaan-pertanyaan penyesalan lah. Nah akhirnya ibu tuh ngebatin kan, dihubung-hubungkan nih sama dia nih. Kenapa kok orang sering lihat makhluk yang nampak wajahnya seperti anak saya? Itu dia pegang tuh tangan kanan, tangan kirinya dia pegang. Setiap dia bangun tengah malam, selalu si anaknya ini selalu ada tetesan susu, kayak habis minum susu gitu. Tapi nah kalau yang pertama kedua kan wajar lah, dia pikir ini ceroboh tumpah. Nah ini kalau setiap bangun tengah malam ada susu nempel di situ, dihubungin kan. Tapi dia nggak berani nih menyangkut paunin ini semua, nggak berani. Takutnya ya jadi cobaan buat dia gitu, dia serba salah gitu. Dia mau cerita juga nggak berani. Nah akhirnya suatu malam bener aja nangis lagi nih bayi. Nangis. Si ibunya Ani itu malam itu ngerasa capek banget gitu kan. Karena seharian dia kan memang ya suka dipercaya untuk orang situ untuk kerja lah, itu harus kerja apa serabutan seperti itu. Nah jam 2 pagi itu dia bangun, antara bangun mah nggak bangun, kayak rep gitu loh. Dia ngelihat ada sosok perempuan lagi gendong, kayak orang nyusuin gimana sih. Dia ngelihat itu, cuman ya karena udah Tanjung udah terlalu ngantuk banget berat, dia ngeliatnya cuma sih, itu siapa sih gitu. Dia pikir mimpi atau bayangan, karena dia lihat ada perempuan di situ dan seperti lagi sedang nyusuin. Nah si ibu itu kan antara rep-rep gitu kan, makin lama makin kebuka gitu kan. Dia lihat lemes lah dia, anaknya si Ani dari samping itu lemes. Dia nggak berani diri, nggak berani apa, dia takut salah bertindak atau bagaimana. Dia cuma berdoa dan bicara dengan hatinya Ani dari jauh gitu kan ya. Intinya, untuk apa kamu kesini lagi? Anakmu sudah tak urus. Wes kamu tenang ke sana. Gitu loh. Jangan jadi akhirnya kamu kayak gini gitu kan. Si ibu juga kayak ngomong kayak gitu. Terus udah nih, lama nggak pergi-pergi. Akhirnya ibunya juga nggak mau nyamperin. Ini bayi yang tadinya ngoak-ngoak, akhirnya apa, diem. Bayang nggak tuh bayi diem? Dan nenek apa nggak tahu dah. Nah akhirnya guys, malam itu yang tadinya ibunya mau bangun, ibu nggak jadi bangun kan? Nggak bangun, dia pusing kan, takut ya. Nah besok paginya dia ceritakan lah ke mantunya. Dia ceritakan bahwa tadi malam ibu ngeliat seperti ini. Terus dia ceritakanlah kondisi dari warga kita sekarang ini gitu, bahwa nama bojomu tuh udah terkenal, tapi kenalnya dengan gentayangan gitu. Si ini kan makin terpuruk dong, ada apa sih gitu kan.
akhirnya. Dan malam juga ibu lihat ada sosok perempuan lagi nyusuin. Wah udah dong. Jadi tuh bayi tiap malam itu masih disusuin ibunya. Karena dianggap anak yang ini nih kurang inilah dibandingin yang anak angkat tuh kan kembar kan. Jadi ibunya tuh ngerasa berat banget nih sama dia. Bukan ngerasa berat sama yang cakep. Justru ngerasa beratnya sama yang kurang cakep ibaratnya seperti itu. Nah oke, singkat cerita. Ibunya udah bercerita bahwa bojomu tuh gentayangan segala macam. Nah, dibikinlah sebuah syariat itu kan, dibikin sebuah syariat. Nah, malam sebelum membuat syariat, si suaminya itu dimimpiin oleh istrinya. Cuman ini kayak mimpi nggak mimpi gitu loh. Nggak mimpi yang sempurna, mungkin teman-teman bisa ngerasain ya. Mimpi tapi bukan mimpi gitu, kayak ya udah gitu kan. Dia ketemu sama istrinya nanya, kenapa kamu hanya bawa yang ini aja? Ibarat kata kenapa bawa yang cantik doang? Kenapa yang jelek kamu tinggalin di sini? Gitu. Nah, ini nggak ada maksud si jelek atau si cakep, cuman ya seambilnya aja gitu saat itu. Yang satu buat anaknya, buat ibunya siapa namanya? Adi, yang satu buat ibunya si Ani gitu loh. Itu aja pikirannya. Jadi dia tuh sedih nih. Intinya nih si Ani, kenapa yang dibawa ke kampung itu cuman yang cantik aja, yang nggak cantik ditelantarin satu, dan kedua gitu kan. Jadi dia tuh kayak apa ya, kayak mempertanyakan gitu kan, dan dia belum bisa ngelepas gitu. Dan dia di mimpinya itu di antara mimpi nggak mimpi dia ngomong sama si Ani bahwa saya masih nyusuin anak ini. Ngomong dia, gila nggak? Nah, kebangunlah si Adi kan, astagfirullahaladzim, ini mimpi atau apa ya? Dia ceritakan ke kiai gitu kan. Kiai cuma bilang astagfirullahaladzim. Kiai juga udah denger katanya. Orang-orang sekarang gak ada yang berani nih sholat subuh lewat sini. Pasti muter jauh atau malah tidak ada yang sholat subuh karena masjid juga sepi. Ibarat kata kayak gitu. Gara-gara fenomena ini terkenal, jadi akhirnya ada kuntilanak seperti itu begitu kan. Sudah gitu akhirnya si Adi bingung dong. Saya harus bersikap seperti apa? Berarti kan udah bukan istri saya lagi, tapi dia nge-back-ituin anak saya. Pikirannya udah kayak gitu kan. Nah terus akhirnya dia ke Pak Haji itu. Jadi tiap malam itu bener yang nyusuin tuh si Ani. Ani masih nyusuin anaknya. Padahal Ani sendiri udah meninggal. Jadi nggak entah apa yang disusuin gitu kan. Si Ani kok ngadi-ngadi juga. Entah apa gitu. Darah juga udah beku gitu ya. Entah apa yang disusuin. Tapi dia ngerasa bahwa dia masih ngasih ASI ke anaknya. Gitu. Dan dibuktikan dengan ada tetesan susu di sekitar bibirnya. Gitu. Bayang gak guys? Nah akhirnya pas dia bangun dia ceritakan dia ke kiai. Si kiai bilang wah ini memang harus disyariatin gitu loh. Karena si Ani itu bertanya-bertanya, kenapa kamu yang bawa yang cakep doang, yang jelek mau tinggalin? Bukan persoalan itu sebenarnya, kata si suami. Ya karena ya seambilnya aja gitu loh. Seambilnya dong kayak kacang ya. Nah akhirnya dengan keadaan seperti itu disyariatin sama Pak Haji tuh. Pak Haji datang ke rumahnya siapa? Ani sama Adi. Dia lihat memang benar ada sosok Ani di situ, masih ada. Dan dia akan selalu terus tiap malam sampai anak itu besar, itu sumpahnya dia. Nah akhirnya disyariatin sama Pak Haji gitu kan, dibaca-bacain segala macem bahwa ya wes biarkan ini tanggung jawab sama yang masih ada di bumi gitu loh. Kamu pulang aja, ada urusan juga berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Silakan udah, intinya digituin lah, intinya bahasa manusia dibebasin gitu, dipisahin gitu kan. Nah bener aja setelah disyariatin oleh Pak Haji, besok malamnya nggak pernah ada tuh namanya perempuan duduk-duduk di situ, nggak pernah nggak pernah ada yang nyusuin, nggak pernah ada yang ngerasa diganggu. Karena Ani golongan yang mengganggu, sangat mengganggu. Dia kadang-kadang duduk, kadang-kadang nih duduk nih. Terus orang kan suka kelihatan nih terbang tiba-tiba dia kayak begitu. Jadi ngeganggunya tuh ngeselin gitu loh. Kadang-kadang dia nangis gitu. Nah terus kadang-kadang dia ya jalan, cuman jalannya tuh pakai kesan hilang. Nah, itu. Jadi orang lebih diganggu bukan dari apa ya,
suara, tapi sikapnya dia kan itu kan ngeselin gitu loh. Nah akhirnya setelah disyariatin, alhamdulillah udah nggak ada lagi gangguan di wilayah tersebut. Mau tukang ojek kek, mau anak muda yang bisa nongkrong atau apa, silakan udah boleh. Tapi intinya tuh ya udah gitu loh, intinya mau nongkrong bagaimana ya silakan, tapi tetap jangan macem-macem lah di wilayah situ gitu. Nah akhirnya nih si cucunya ini, si suami tadi udah sempat berpikiran bahwa tak bawa aja pakai Jawa gitu ya. Tapi dilarang lah ibunya Ani. Ibunya Ani bilang, gak usah. Ani adalah anak ibu. Bagaimanapun keadaannya dia, seperti kata orang-orang dia jadi kuntilanak, dia harus memahami suka atau tidak suka bahwa anaknya ini satu harus ada di sana diurus. Kalau dua-duanya di sana, kasihan ibumu. Biar ibu tanggung jawab. Kalau sampai Ani seperti ini lagi, dia berhadapan-hadapan. Tandanya dia gak sayang sama aku, kata ibunya gitu. Dia malah mikirin dirinya sendiri sampai harus kayak begitu. Dia gak mikirin aku bagaimana gitu. Nah benar aja setelah ibunya ucap kata seperti itu, besokannya sampai detik ini alhamdulillah tidak pernah ada yang namanya fenomena perempuan duduk di ujung jalan seperti itu, ganggu, ada nyusuin bayi, udah gak ada lagi kan. Jadi seperti itu. Saya nggak kebayang, namanya udah meninggal ya, harusnya udah tenang, dia masih ngerasa keiket gitu ya. Kok nyusuin bayi itu gimana ceritanya, itulah yang nggak sehat. Tapi cuma namanya ini kisah nyata dan benar terjadi. Saya juga nggak berani ngomong apa-apa, cuma bisa nyampein ke sahabat-sahabat di rumah bahwa ambil deh pelajaran yang baiknya, yang tidak baiknya jangan diambil. Gitu aja pesannya. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya mau tutup dulu video malam ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke? Dan di share seluas-luasnya. Saya doakan yang nonton video ini bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.